Bapak Ibu, kalau misalnya berapa minggu lalu kita udah membahas tentang 1 Timotius pasalnya pertama dan kedua, kita melihat bagaimana Timotius merupakan salah satu pengikut yang menyertai Paulus dalam perjalanan pelayanan misinya, bahkan sudah dianggap sebagai anak rohani sendiri oleh Paulus. Dan bagaimana Paulus mempercayakan Timotius untuk melayani di berbagai kota. Dan saat ini di Efesus, maka ketika Paulus menuliskan ini kepada Timotius, Timotius sedang melayani di kota Efesus. Di pasal 1 dan kedua, kita melihat bagaimana tujuan Paulus menuliskan seperti bagi Timotius adalah agar Timotius mengajarkan 3 hal ini kepada orang-orang jemaat yang ada di Efesus. Yaitu yang pertama, agar setiap orang hidup melayani, hidup mengasihi dengan kata charity, kasih yang sumbang, kasih yang perbuatan praktis, bukan cuma kasih perasaan, tapi kasih dalam bentuk action. Tapi perbuatan kasih itu harus disertai dengan 3 hal. Yang pertama disertai dengan hati yang suci atau hati yang murni, pure heart, artinya murni hatinya, gak ada ambisi pribadi, gak ada udah di balik batu. Mereka mengasihi bukan karena mengharapkan pamrih, mereka mengasihi dengan benar-benar ketulusan. Yang kedua, mereka mengasihi dengan nurani yang murni, clear conscience, di mana mereka melayani, mereka mengasihi bukan karena ada rasa bersalah atau buat mengimpasin dosa, ngimbalin dosa, pakai timbangan, tapi semata-mata karena ekspresi ungkapan syukur mereka, karena mereka telah menikmati anugerah Tuhan yang begitu berlimpah, mereka diselamatkan Tuhan, maka sekarang dengan hati nurani yang murni, mereka mau melayani sesama ngasih sama. Dan yang ketiga harus dengan iman yang tulus ikhlas. Jadi mereka mengasihi bukan untuk dilihat orang, bukan untuk dipuji orang, bukan iman yang munafik, tapi semata-mata kalau perlu saya kasih ke tangan kanan, tangan kiri nggak perlu tahu. Saya mengasihi hanya untuk demi kemuliaan Tuhan, demi menyenangkan Tuhan, karena kita tahu orang tersebut dikasih oleh Tuhan. Tapi kondisinya saat itu banyak orang-orang yang mengasihi, banyak pengajar-pengajar yang datang justru untuk memberitakan firman. Mereka ngajarin hal yang ngawur, mereka ngajar tentang silsilah, oh ada keturunan tertentu, Habib tertentu, dan seterusnya. Mereka nggak lagi beritain Injil, mereka beritain dengan hal yang spektakuler. Pembicara ini hebat, ada CV-nya. Paulus nggak pakai CV. Bahkan di kitab-kitab sebelumnya kita melihat yang CV-nya Paulus justru apa? Penderitaannya, karab kapalnya, dirajamnya, hampir meninggal, itu CV-nya. Bukan hebatnya dia, dan seterusnya. Jadi Paulus menunjukkan kerendahan hatinya, itulah CV-nya. Tapi sebaliknya pengajar-pengajar yang simpang siur dan pengajaran-pengajaran yang palsu, false teaching, pengajaran yang sesat, pengajaran yang salah, itu harus dilawan oleh Timotius. Bahwa Timotius harus berani mengutarakan kebenaran, apa yang benar, apa yang salah, dan membawa jemaat di Efesus kembali kepada Injil. Nah, masuk ke pasal yang kedua, Paulus mulai memberitakan instruksi, oke, setelah kamu bawa orang-orang kembali kepada Injil, maka yang perlu berikutnya perhatikan adalah tentang worship, tentang ibadah. Bagaimana ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Karena zaman dulu, perempuan dan laki-laki punya kesenjangan sosialnya tersendiri, para tuan dan budak punya kesenjangan sosialnya sendiri. Tiba-tiba masuk ke gereja, dicampur semua. Mau tuan, mau budak, mau laki-laki, mau perempuan, semua beribadah bersama-sama, berkomunitas bersama-sama, dan ini satu hal yang asing, satu hal yang tidak biasa, satu hal yang nggak wajar sama sekali. Maka Paulus mengajarkan instruksi bagaimana kamu menjalankan ibadah, mulai dari bagaimana kamu berdoa, siapa harus didoakan, lalu kita belajar kayak berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita, bagaimana pemberitaan Injil, bahwa pemberitaan firman harus didasarkan dengan kebenaran Injil, harus beritakan tentang Yesus yang lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga, bukan cuma kata-kata motivasi. Bagaimana sikap ibadah untuk bapak-bapak jangan cuma terlihat cuma rohani di gereja, tapi di luar banyak ribut, banyak tengkar, banyak amarah, jadi batu sandungan. Ibu-ibu ke gereja bukan cuma buat fashion show, tapi benar-benar mau kasih yang terbaik dan bukan buat pamer. Bagaimana kita melihat kontroversi juga di pasal kedua, Timotius 2, soal dikatakan wanita nggak boleh berbicara, nggak boleh mengajar di kebaktian, dan seterusnya. Itu kita juga melihat bahwa firman Tuhan bukan membicarakan tentang ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan di bawah laki-laki. Ini bukan soal gender equality, kesetaraan gender, tapi simple soal perbedaan peran. Karena Tuhan kemarin 1 Timotius 2 menjelaskan bagaimana perempuan dikasih peran sama Tuhan bisa melahirkan, dan itu nggak bisa dilakukan oleh laki-laki. Begitu juga laki-laki diberikan peran untuk memimpin jemaat. Pemimpin apa? Setelah kita lihat pasal ketiga sebagai penilik jemaat, sebagai pastoral, dan bukan perempuan. Apakah artinya perempuan tidak lebih baik dari laki-laki? Enggak juga. Baik perempuan lebih pintar dari laki-laki. Ini hanya soal pembagian peran. Sebagian perempuan dipercayakan untuk
melahirkan dan mengandung dan melahirkan laki-laki dipercayakan untuk memimpin sebagai penilik jemaat. Nah, masuk ke pasal yang ketiga, kita kan mulai melihat bagaimana Paulus menginstruksikan mereka, oke, kamu udah punya tata ibadah yang tepat. Kamu orang-orang baru semuanya yang tadinya belum mengenal Tuhan, yang dari kalangan tuan, kalangan budak, laki-laki perusahaan bercampur jadi satu. Ini saya kasih keteraturan, organisasi kepemimpinan gereja yang ideal, yang baik, yang berkenan dengan Tuhan, itu seperti apa. Jadi kita melihat setelah pasal 2 melihat bagaimana struktur cara beribadah, sekarang kita lihat bagaimana struktur memimpin gereja, berorganisasi dalam institusi gereja. Ini 3 pasal pertama. Baru ntar pasal yang keempat, kelima, keenam akan masuk banyak lagi masuk ke hal yang praktis dan pengajaran. Tapi pasal 2, pasal ketiga lebih banyak membahas tentang ibadah dan juga struktur organisasi di gereja. Kita masuk 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ke-7. Contoh berkata demikian, syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan indah. Penilik jemaat itu apa sih Bapak Ibu? Apa bedanya penilik jemaat, terus ada diaken, nanti ada lagi penatua, bedanya apa? Pertama, penilik jemaat dari bahasa Yunani episkopos, itu istilahnya adalah bishop, lebih tepatnya, itu yang sifatnya adalah pastoral. Jadi penilik jemaatnya yang sifatnya pastoral. Pastoral itu ngapain? Mereka berkhotbah, mereka mengajar, mereka menjalankan sakramen, mereka menggovern, mengatur jalannya gereja. Ini disebut dengan penilik jemaat. Jadi mereka berkhotbah, mereka mengajar, mereka sifatnya adalah pastoral. Oke. Nah, zaman dulu memang bukan sekarang. Mungkin kalau zaman sekarang menjadi pastoral adalah mereka lulusan sekolah teologi. Zaman dulu, zaman Paulus belum ada sekolah teologi. Ya, sekolah teologi adalah sekolah agama Yahudi seperti Paulus lulus dari sekolah teologi di bawah Gamaliel, profesor teologi yang begitu tinggi dan besar dan seterusnya. Ya, tapi untuk jemaat-jemaat baru ini belum ada. Akhirnya siapa? Datanglah orang-orang seperti Timotius, orang-orang yang diutus seperti Aquila dan Prisca, orang diutus oleh Paulus untuk menjadi penilik jemaat, untuk menjalankan jabatan pastoral, untuk mengajar, membimbing jemaat tempat itu. Nah, 1-7 menunjukkan apa sih syarat-syaratnya bagi orang-orang yang hendak mengisi posisi jabatan pastoral dalam sebuah gereja, organisasi institusi gereja. Yang pertama, penilik jemaat pastoral harusnya seorang yang tidak bercacat, suami dan 1 istri. Tidak bercacat bukan berarti dia nggak boleh lumpuh atau cacat secara fisik, tapi tidak bercacat dari segi reputasi. Jadi nggak ada yang, dia pernah berbuat kriminal, pernah pidana, pernah ada hal yang buruk di luar sana, pernah tersangkut korupsi dan seterusnya. Enggak, tidak boleh ada reputasi yang tercoreng dari dirinya. Kemudian harus suami dan 1 istri dapat menahan diri, self control yang baik, penguasaan diri yang baik, bijaksana, bisa artinya bisa mengkomunikasi, bisa membedakan mana kebenaran, mana kasih, karena seringkali kita bukan kebenaran tanpa kasih itu menyakitkan, kasih tanpa kebenaran itu bodoh. Bagaimana orang yang bijaksana, orang yang bisa mengkomunikasikan kebenaran dan kasih, seorang yang sopan, atau terjemahan lainnya adalah lemah lembut dalam bersikap dan berkata-kata, suka memberikan tumpangan, artinya rumah dia terbuka. Kalau ada orang asing datang mau nginep, dia punya kamar, dia sediain orang masuk ke rumah dia untuk tinggal. Bukan tumpangan mobil, zaman itu belum pakai mobil, tapi numpang tinggal di rumah, dan cakap mengajar orang. Nah, kenapa ada kapasitas untuk mahir, punya kemampuan mengajar orang? Karena memang jabatannya jabatan pastoral, jabatannya sifatnya berkhotbah dan juga mengajar. Maka perlu ada hal satu syaratnya adalah kecapakan mengajar. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah. Jadi mereka yang suka minum-minum, suka memabukkan dan pesta pora, mereka yang tidak bisa mengendalikan amarah, itu tidak memenuhi kualifikasi masuk sebagai pastoral. Selainkan mereka yang peramah. Peramah di sini artinya mereka lemah lembut dan juga rendah hati. Mereka pendamai. Nggak suka ngajak ribut orang, tapi itu mendamaikan orang lain. Menghindari keributan. Dan bukan hamba uang. Mereka jelas mereka melayani profesi jabatan mereka sebagai pastoral bukan semata-mata untuk uang, bukan cari mana yang gereja memberikan gaji lebih besar dan seterusnya, bukan karena gereja memberikan fasilitas lebih baik dan seterusnya. Lalu yang ketiga adalah seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anak. Artinya apa? Seharusnya mereka sudah berkeluarga, sudah punya istri dan sudah punya anak. Karena dikasih ayat 5 dijelaskan kenapa kalau misalnya harus sudah berkeluarga, sudah punya istri dan anak-anak baru menduduki jabatan pastoral. Karena kalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Karena pernikahan, keluarga, dan institusi terkecil dan terintim
yang Tuhan bentuk di dunia ini untuk manusia melayani. Jadi kalau keluarga yang berantakan, sorry, mending nggak usah pelayanan di gereja. Karena bagaimana dia bisa ngatur gereja, melayani di gereja, kalau keluarga sendiri dia nggak bisa layani, kalau keluarga sendiri masih berantakan. Dan ayat ke-6, dan jangan seorang yang baru bertobat. Artinya harus punya track record pengalaman ikut Tuhan yang cukup lama. Kenapa nggak boleh yang baru bertobat? Agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Agar, saya baru bertobat berapa tahun, terus akhirnya mendapatkan kepercayaan menjadi pastoral, dan akhirnya dia menjadi sombong. Aku yang berpercaya juga bisa kok. Tapi dia harus lebih punya waktu yang lebih panjang, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan lebih panjang, jatuh bangun lebih panjang, karena biasanya ketika orang bertobat masih membara-baranya, berapi-apinya. Api itu masih padam. Apakah dia masih bisa konsisten? Itu yang diuji dari segi waktu. Dan hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat. Sama kayak tadi, tidak bercacat. Punya nama baik, reputasi di luar jemaat. Bukan cuma reputasinya baik di dalam gereja, tapi juga reputasinya baik di luar gereja. Di dunia usaha, di pekerjaan, di organisasi sosial, di luar gereja, dia punya reputasi yang baik. Supaya apa? Agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat ini. Inilah syarat-syarat untuk mereka yang mengisi posisi jabatan pastoral yang berkhotbah dan mengajar, menjalankan sakramen, mengatur jalan di gereja, di sebuah gereja. Nah, bagian kedua, taman 13 menunjukkan syarat-syarat diaken. Nah, kalau penilik jemaat ada sifatnya pastoral, diaken itu sifatnya adalah penata layan. Jadi bukan orang yang harus mengajar, berkhotbah, enggak, tapi pelayan, aktivis di gereja. Jadi kalau kita mau jadi seorang aktivis, kita mau jadi seorang pelayan, nah ini syarat-syaratnya untuk seorang bisa melayani di dalam gereja sebagai aktivis, sebagai penata layan. Nah, dalam konteks zaman Paulus, dibedakan, kalau misalnya pastoral itu sifatnya tadi berkhotbah, mengajar, mengurus gereja, governing, sakramen, maka penata lain zaman itu, bukan kayak sekarang. Mungkin kalau sekarang, kalau di gereja pelayanannya apa? Pelayanan mimbar, musik, worship leader, singer, penyambut tamu, usher, pengurus, dan kawan-kawannya. Ya, zaman dulu penata lain mungkin lebih kepada ngurusin administrasi gereja, ngurusin sosial, diakonia, bantuin orang-orang yang miskin, bantuin janda, mensupport para orang-orang di jabatan pastoral, ngurusin gedung, gereja, dan seterusnya, ngurusin teknis-teknis mau ibadah, ngurusin charity, sosial, sumbangan, panti asuhan, dan seterusnya. Itu bagian penata layan. Jadi penata layan ini luas, gak cuma mereka yang aktif melayani di dalam gereja saya, tapi memang aktif melayani hanya dalam ibadah gereja, tapi aktif melayani di dalam gereja, baik itu dari segi ibadah maupun non-ibadah. Nah, apa syarat-syaratnya untuk seorang menjadi seorang pelayan, penata layan di sebuah gereja, atau diaken istilah di sini? Yang pertama, seorang diaken harus orang yang terhormat dan jangan bercabang lidah. Jangan bercabang lidah artinya dia tidak munafik dan dia tidak suka memfitnah. Dia nggak di depan A ngomongnya apa, lalu di B ngomongnya berbeda lagi. Enggak. Dia tidak bercabang lidah, karena bercabang lidah berpotensi untuk menimbulkan keributan, kekacauan, dia nggak bercabang lidah. Dia orang yang berintegritas, ngomong A, ya A. Yang kedua, sekali lagi, bukan penggemar anggur. Bukan orang yang suka peminum, bukan orang yang suka mabuk-mabukan, bukan orang yang suka pesta pora, dan bukan orang yang serakah. Itu syaratnya. Melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Rahasia iman itu pasti ntar kita lihat ada di ayat 16, Bapak Ibu, saya buka deh. Rahasia iman itu adalah Injil tentang Yesus. Ntar ada di ayat 16. Tapi melihara Injil Yesus di dalam hatinya dia. Ya, renungkan terus Injil Yesus yang menjadi Injil tentang Yesus, yang menjadi motivasi hidupnya dia, yang menjadi koridor menjaga hidupnya dia. Tapi penata layan itu harus diuji dahulu. Baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tidak bercacat. Diuji artinya apa? Kompetensi dan karakternya itu harus terbukti. Harus diseleksi dulu. Jadi seharusnya ada istilahnya kayak masa probation, ada masa uji coba. Oke, coba 1 bulan, 3 bulan. Benar nggak karakter dan kompetensimu itu teruji dan terbukti untuk melayani? Nah, ironisnya, kebanyakan gereja-gereja zaman sekarang, karena kekurangan sumber daya manusia, kekurangan orang, ya udah, justru gereja yang nyari-nyari orang, ngemis-ngemis, mohon-mohon untuk ayo pelayanan, akhirnya pelayanan jadi hal-hal yang mudah, murah, dan gampangan. Tapi Firman Tuhan mengatakan, orang yang bisa dikasih kesempatan melayani, jadi penata layan di gereja, nggak boleh sembarangan. Mereka harus diuji terlebih dahulu.
baru ditetapkan pelayan itu setelah ternyata mereka tidak bercacat karakternya, kompetensinya, reputasinya, komitmennya harus diuji terlebih dahulu. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat jangan memfitnah. Artinya kalau penata layan ini perempuan, kalau tadi di penilik jemaat tidak dicantumkan kalau perempuan itu seperti apa, tapi karena suami atau istri, artinya penilik jemaat, jabatan pastoral harus orang laki-laki. Kenapa soalnya kita udah bahas 1 Timotius 2 bagian terakhir, bukan karena kesetaraan gender, bukan karena perempuan yang lebih kurang atau laki-laki lebih pintar, bukan, ini pembagian peran yang Tuhan percayakan. Perempuan dipercayakan sebagaimana Tuhan percayakan perempuan untuk bisa mengandung dan melahirkan. Tuhan mempercayakan laki-laki sebagai penilik jemaat. Hanya karena perbedaan gender, bukan soal mana lebih hebat, lebih tinggi, bukan. Tapi diaken, penata layan, boleh laki-laki, boleh perempuan. Aktivis, pelayan di gereja, boleh laki-laki, boleh perempuan. Dan kalau dia seorang perempuan, istri-istri, hendaklah orang-orang yang terhormat. Ibu-ibu yang mau melayani sebagai penata layan tidak boleh menjadi pemfitnah. Dan hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Sebaliknya, buat yang laki-laki yang mau menjadi penata layan, haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Ini juga sama. Kalau keluarga berantakan, sorry, gak usah pelayanan. Prioritas pertama, kepercayaan institusi pertama harus dilayani adalah keluarga sendiri terlebih dahulu, baru melayani di gereja. Jadi kalau keluarga berantakan, malah justru karena kebanyakan pelayanan, ada yang salah di sana. Karena nggak sejalan dengan apa yang firman Tuhan catatkan di 1 Timotius 3. Karena mereka yang melayani dengan baik, beroleh kedudukan yang baik. Sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus, mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Karena mereka yang menjadi pelayan di gereja, meskipun mereka bukan jabatan pastoral, laki-laki dan perempuan yang melayani di gereja, itu dilihat orang. Dia aktif melayani. Jadi bisa bayangkan, kalau ternyata mereka keluarga yang nggak benar, mereka berantakan, reputasi mereka buruk di luar, ya akhirnya jemaat yang mandang. Nah, dia aktif plan di gereja, tapi keluarganya seperti itu, tapi di luar bisnisnya seperti itu, curang korupsi sana sini. Akhirnya nama Tuhan yang dipermalukan. Oke, itu syarat-syarat bagi pastoral, penilik jemaat, dan syarat-syarat bagi penata layan atau diaken. Masuk berikutnya, ayat 1 Timotius 3:15. Jadi, Paulus mengatakan, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang, dan dasar kebenaran. Ini adalah struktur keluarga Allah. Jadi sebagai keluarga Allah, masuk nih yang laki-laki dan perempuan yang biasa nggak bersatu di satu komunitas jadi satu, yang tua dan hamba jadi satu. Nah, mereka masuk sebagai keluarga Allah, harus ada strukturnya. Sekarang kamu udah tahu strukturnya bagaimana untuk hidup sebagai keluarga Allah. Oke, strukturnya adalah ada penilik jemaat, ada pastoral, ada diaken, ada penata layanan. Inilah yang membuat gereja disebut sebagai gereja. Karena gereja adalah orang-orangnya. Gereja adalah keluarga Allah. Dan kalau keluarga Allah ini solid, keluarga ini diatur dengan benar, maka ia akan menjadi tiang penopang dan tiang penopang hidup dan dasar kebenaran. Gereja ini harusnya menopang hidup kita, sehingga ketika hidup ada yang mau jatuh, hidup ada yang terpuruk, inilah gereja, inilah orang-orang, inilah struktur keluarga Allah yang siap mensupport dan menopang kamu, dan kamu dibangun di atas dasar kebenaran. Kebenaran apa? Ayat 16. Nah, sungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Ini loh, rahasia iman tadi dibahas. Kita harus menjaga rahasia dalam hati, rahasia iman. Apa rahasia imannya? Injil Yesus. Dia Yesus yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang percaya dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Gereja harus dibangun di atas dasar kebenaran. Apa kebenarannya? Kebenaran Injil. Gereja yang tidak dibangun di atas Injil, yang tidak lagi memberitakan Injil, yang lagi memberitakan bahwa Yesus adalah pribadi Tuhan yang menjadi manusia, lahir jadi manusia, mati dan bangkit dan terangkat ke surga untuk dari menebus manusia, menyerahkan tempat bagi manusia, itu gereja yang tidak punya dasar yang kokoh.
Masuk kepada pasal yang keempat, Bapak Ibu, 1 Timotius 4, dari akhirnya Paulus akhirnya mulai shifting, mulai bergeser, dari tadi memberikan instruksi kepada jemaat untuk bagaimana beribadah, berdoa, melayani, terus struktur pemimpin-pemimpin di gereja, yang pastoral, yang penata layan, sekarang mulai getting personal. Sekarang surat Paulus mulai bersifat lebih ke pribadi untuk mengarahkan Timotius. Timotius, ini pesan pribadiku untukmu. Kira-kira pasal 4 sampai 6 arahnya ke sana. Yang pertama, 1 Timotius 4, Paulus memberikan tugas Timotius dalam hari pengajaran. Ayat yang pertama, 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, di akhir zaman, mereka zaman ini konteksnya akhir zaman ya, zaman setelah Yesus naik ke atas surga, kita udah masuk ke akhir zaman, di waktu-waktu ini akan banyak orang murtad. Apa artinya murtad? Mereka yang tadinya Kristen, tiba-tiba, oh sekarang saya udah gak Kristen, saya dapat pencerahan, dan seterusnya. Banyak orang yang murtad, dan mengikuti roh-roh penyesat, dan ajaran-ajaran setan. Dan yang mereka ikut adalah tipu daya pendusta-pendusta Yunani memakai cap mereka. Mereka mengikuti banyak ajaran sesat, tipu daya, mujizat-mujizat palsu, dan seterusnya. Ciri-cirinya apa sih orang-orang yang tanda kutip sesat ini, ajaran-ajaran yang salah ini, yang bahkan secara frontal langsung mengatakan ini ajaran-ajaran setan, ajarannya apa? Ayat ketiga, mereka itu melarang orang kawin, melarang orang untuk menikah. Menikah itu tidak alkitabiah, dan seterusnya. Kita udah lihat di surat-surat lalu, Paulus justru mengatakan adalah baik untuk laki-laki menikah dengan perempuan, dan jangan hidup sendiri, kecuali diberikan anugerah karunia selibat, karunia untuk hidup sendiri. Kalau enggak, Paulus mengatakan lebih baik kamu menikah. Bahkan dari kitab Kejadian, Firman Tuhan mengatakan tidak baik laki-laki ini sendirian saja. Maka Tuhan menciptakan seorang pendamping bagi dia. Tetapi apa yang diajarkan oleh Firman Tuhan malah diputar balik. Oh, dia dilarang untuk kawin dan seterusnya. Bukan cuma dilarang untuk menikah, tapi juga melarang orang untuk makan makanan. Ada makan tertentu yang haram, makan tertentu yang halal. Lah, Firman Tuhan udah bilang kok di kitab Kejadian, semua makanan yang ada di muka bumi, semua tumbuhan dan binatang ada di muka bumi ini, boleh kamu makan. Semua boleh kamu makan. Tapi ajaran sesat ini mereka melarang orang untuk makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan telah mengenal kebenaran. Tuhan mau kita menikmati makanan yang Tuhan sudah sediakan, apapun itu makanannya kita boleh makan, asal kita makan dengan ucapan syukur, karena kita kenal kebenaran. Karena semua, ayat 4, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram. Tidak ada makanan yang haram, kata firman Tuhan. Semua Tuhan yang ciptain kok. Kalau nggak baik, ngapain Tuhan ciptain? Tapi hal haramnya bukan tentang makanannya, tapi bagaimana sikap hati kita ketika menerima makanan tersebut. Nah, ingat, Tuhan kita bukan Tuhan yang melihat luar. Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat hati. Etika Kristen bukan soal etika perbuatan. Percuma, oh ya, saya mau yang halal, saya nggak mau yang haram-haram. Tapi hatinya busuk. Tapi hatinya penuh dengan kedengkian. Hatinya penuh dengan rencana-rencana jahat. Percuma. Dan Tuhan bilang, makanan apapun, oke kamu makan. Kalau kamu makan, mengucapkan syukur, Tuhan, terima kasih kalau hari ini aku bisa makan. Kalau terakhir kita doa makan, benar-benar mengambil Tuhan, makasih loh aku beruntung masih bisa makan hari ini. Atau ya udah, cuma doa makannya sebatas rutinitas. Tuhan makasih untuk makanannya, Tuhan berkati, jadi sumber kekuatan, berkati nyediain. Atau kita benar-benar syukur, Tuhan kalau aku masih bisa makan enak. Kalau aku masih menikmati makanan di depanku, aku masih kasih kesehatan, bisa ngunyah, masih nikmatin makanan, aku bersyukur loh Tuhan. Ada nggak tadi makanan yang ucapan syukur? Karena semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah, oleh doa. Masuk ke ayat yang ke-6 dan ke-7 dikatakan, ciri-ciri tadi ajaran sesat apalagi sih? Jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Jadi jangan cuman debatin tahayul, tapi berlatihlah untuk hidup yang godly life. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang saleh di hadapan Tuhan. Kenapa? Ayat 8-10 jelasin. Karena latihan badani terbatas gunanya. Bukan berarti nggak berguna ya latihan badani. Kita exercise, kita olahraga, kita lari pagi, kita nge-gym, kita jaga pola hidup, kita jaga kesehatan. Itu baik. Itu berguna. Tapi gunanya ada batasnya. Bukan berarti, oh kalau hidup saya sehat, saya bisa menaklukkan dunia, saya bisa melakukan segala-galanya. Enggak. Saat itu bagus. Saat itu bagus. Tapi terbatas.
Sebaliknya, ibadah atau mempraktekkan kesalehan lebih tepatnya, saya katakan lebih ibadah, mempraktekkan kesalehan, mempraktekkan godly life, hidup yang saleh di hadapan Tuhan, itu berguna dalam segala hal. Kenapa? Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Karena Tuhan sudah menjanjikan ribuan janji di firman Tuhan. Tuhan mengatakan, kalau kamu berbuat ini, aku akan memberkatimu ini. Di balik setiap berkatnya Tuhan, ada premis, ada syarat yang kita lakukan. Dan kalau kita hidup saleh, kita menjalani hidup yang godly life di hadapan Tuhan, hidup yang benar dan baik di hadapan Tuhan, kita terima berkatnya di dunia, dan bukan cuma terima berkat di dunia, firman Tuhan juga mengatakan, semua kebaikan, semua kasih, semua pelayanan yang kamu lakukan di bumi, semua Tuhan catat. Dan Tuhan udah siapin reward, Tuhan udah siapin hadiahnya di surga kelak. Dia katakan, kalau kamu hidup saleh, kamu melatih dirimu untuk hidup saleh, melatih dirimu untuk nggak cuma tidak berbuat dosa, pasif, tapi juga secara aktif, melakukan kasih tadi, di 1 Timotius yang bagian awal, praktek kasih charity, kasih yang memberi, kasih yang menyumbang, dengan hati nurani yang murni, nggak ngarepin pamrih, nggak ngarepin imbalan, bukan karena buat nutupin dosa, bukan buat dipuji. Tuhan catat itu semua. Dan itu yang berguna untuk hidup ini, kamu diberkati sekarang, dan hidup yang akan kamu dapat reward, hadiah di surga nanti. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Artinya di sini pengawas mengatakan, ketika kamu berjuang hidup saleh, itu nggak gampang. Iblis nggak akan senang. Kemarin kita belajar di Tesalonika, Tuhan nggak mau hidup kita cuma hidup yang suam-suam kuku. Iya, semuanya baik-baik aja. Kalau semua baik-baik aman-aman aja, kita nggak digangguin iblis, nggak ada cobaan, artinya kita kurang berjuang demi Tuhan. Atau mau kita berjuang, berjerih payah, karena kalau kita mau melakukan yang baik buat Tuhan, pasti ada aja masalahnya. Tapi kalau kita bertahan, kenapa kita bertahan? Karena kita punya pengharapan. Aku melakukan bukan buat aku dipuji, aku nutupin dosa, aku melakukan bukan supaya aku dapat imbal dan pamrih, tapi karena aku tahu aku melakukan ini untuk Tuhan, aku nggak mau dapetin apa-apa, aku ngarepin apa-apa dari orang lain, aku ngarepin, aku percaya Tuhan akan memberkati aku, dan Tuhan menyediakan yang terbaik buat aku di surga kelak. Itu pengharapan kita. Itu yang ketika Paulus mengatakan, aku bukan petinju yang sembarangan shadow boxing, bertinju tanpa tanpa lawan, aku bukan cuman pelari yang berlari tanpa tujuan, tanpa garis finish, aku punya tujuan. Tujuan apa ini? Mengejar apa yang bisa Tuhan berikan. Loh, berarti kita masih ngarepin pamrihnya dari Tuhan dong, kalau semua ngarepin pamrih dari manusia. It's okay. Itu yang Tuhan mau. Sekarang bayangin kalau kita sebagai orang tua, lalu kita punya anak. Wah, kita izinkan. Nah, kalau kamu bisa berjuang, kamu bisa dapat nilai yang baik, kamu bisa dapat juara, nanti orang tua akan belikan kamu ini. Apakah salah kalau anak kita mau berjuang dan dapetin hadiah dari kita? Ya enggak loh. Kita lebih senang anak kita berjuang untuk dapat pemberian dari kita, karena kita orang tua tahu memberikan apa yang terbaik buat anak kita, daripada dia memilih. Mereka perjuangkan pemberian kita, dia berjuang dapetin pengakuan dari teman, dapetin waktu dari teman, dapetin apa dari teman, dari luar sana, bukan dari orang tua. Bisa bayangin perasaan orang tua, padahal yang bisa dikasih sama teman-temannya belum tentu yang terbaik. Kita orang tua tahu memberikan yang terbaik. Kita ingin anak kita berjuang, mengharapkan pemberian terbaik yang udah kita siapkan buat dia. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan betul, Tuhan mau kita berjuang, kasih, bukan ngarepin imbalan dari sesama orang lain. Oke, saya baik kepada kamu, supaya suatu hari kamu balas baik ke saya. Jangan. Tungguin berkat dari Tuhan. Tetapi Tuhan, berkatnya belum turun-turun, ya sabar. Itu challenge, itu tantangannya. Menariknya adalah kita taruh harapan Tuhan, kita nggak tahu kapan berkat Tuhan itu turun. Karena Tuhan bukan hitung-hitungan sama kita. Tuhan turun berkatnya tepat pada waktunya. Makanya butuh pengharapan. Makanya butuh kepercayaan. Ini bukan soal transaksional. Tuhan, aku melayani, aku kasih, Tuhan berkatin aku ya. Kalau Tuhan nggak berkat, aku nggak mengasih lagi loh. Bukan itu. Kita nggak pernah tahu kapan mau kasih berkatnya. Tabur tuai, musim menuai, beda musim menanam. Fokus kita adalah kita fokus menabur, kita fokus memberi, kita fokus melayani, kita fokus mengasihi. 11 dikatakan, beritakanlah, ajarkanlah semua itu. Timotius diberikan tugas oleh Paulus untuk mengajar dan mengajak orang-orang
Bukan cuma untuk memberitakan keselamatan di dalam Tuhan, tapi untuk memberitakan, mengajak orang-orang untuk hidup godly, untuk hidup saleh, untuk hidup baik dan benar dalam kehidupan sehari-harinya. Karena kekristenan bukan soal hidup yang oke, aku percaya Tuhan, tinggal tunggu mati masuk surga. Enggak. Sambil kamu nungguin mati masuk surganya, kalau kamu hidup a godly life, hidup yang saleh, hidup yang baik dan benar. Dan kayak kamu jalan itu ada berkat Tuhan yang bisa kamu nikmati. Dan ada anugerah hadiah di surga juga, reward yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Masalahnya, ketika Timotius hendak mengajarkan, memberitakan, ayo kita bukan cuma cukup percaya Tuhan, tapi harus hidup saleh, harus hidup godly, harus peringatin. Banyak orang yang akan meremehkan kamu. Banyak orang bakal menganggap engkau rendah. Siapa kamu, anak muda, ngajari kita hidup saleh? Apa yang kamu tahu tentang kesalehan? Apa yang kamu tahu tentang kebenaran dan kebaikan? Nah, Paulus mengatakan kepada Timotius, atau Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Jadi nggak cuma berlaku buat Paulus, ini berlaku buat kita semua. Kalau kita mau sungguh-sungguh hidup menjadi teladan buat orang lain, kita mau sungguh-sungguh mempraktekkan hidup saleh, godly yang baik dan benar. Ingat loh, orang-orang dunia menyaksikan ini semua. Dan orang iblis nggak akan tinggal diam. Mereka akan menguji kita. Oh, ini loh yang katanya salah hidupnya di gereja. Lihat tuh di luar. Lihat dia kalau ngomong sama pembantu seperti apa. Lihat dia kalau bersikap, kalau lagi emosi seperti apa. Lihat kalau dia sama karyawan di kantor kayak apa. Lihat dia kalau lagi dealing bisnis, suap-suapannya kayak apa. Itu semua dilihat. Karena kesalehan itu bukan cuma soal kita di gereja aktif melayani, semua kita melakukan yang kasih. Pas berbuat kasih doang, memberi doang, melayani doang, kita hidup saleh. Enggak. Hidup saleh itu kita validasi dengan keteladanan hidup. Bagaimana kita validasi hidup? Dengan perkataan kita. Ada nggak kata-kata kita adalah kata-kata yang memberkati orang, dan bukan itu kata-kata yang penuh dengan kata-kata kotor, kata-kata kasar, kata-kata yang menghina orang, merendahkan orang lain. Adakah tingkah laku kita, perbuatan kita, attitude kita, behavior kita adalah tingkah laku yang penuh dengan kemurahan, keramahan, kelemah lembutan, atau tingkah laku kita adalah tingkah laku yang angkuh, tingkah laku yang egois, tingkah laku yang rela mengorbankan orang lain yang penting sendiri terlihat hebat dan terlihat enak. Adakah kita mengasihi orang dan ketulusan dalam kasihmu tadi, mengasihi dengan hati yang murni, tanpa ngarepin imbalan, tanpa karena buat impasin dosa kesalahan, dan tanpa untuk dipuji? Ada nggak kita tunjukin dalam kesetiaan kita? Kita udah berkomitmen dalam satu hal, kita berkomitmen dalam pelayanan, kita berkomitmen dalam bekerja, kita berkomitmen dalam relationship, dalam pernikahan. Adakah kita tunjukin kesetiaan kita? Ketika perkara menjadi sulit, adakah kita menyerah dan lepas tinggalin semua? Atau mau seberapa masalah kita tetap bertahan, tetap setia, tetap berjuang? Adakah kita dalam kesucian kita menjadi teladan dalam hubungan suami istri kita, menjaga relasi kita, dalam kehidupan baik kita, tidak berbuat dosa, tidak berzina, dan seterusnya? Ini yang memvalidasi. Kalau nggak percuma, kamu udah hidup saleh, kamu hidup baik, kamu hidup mengasihi, aktif melayani, banyak perbuatan baiknya, tapi kata-katamu, tingkah lakumu di luar, perbuatanmu, kesetiaanmu, kesucianmu, justru jadi batu sandungan buat orang lain. Kalau kamu nggak mau diremehin orang lain, kamu apa yang diberitakan, pelayanan kasihmu, itu dihargai orang lain. Jadi teladan dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Nah, Paulus mengatakan kepada Timotius, sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Paulus berikan tugas kepada Timotius untuk terus baca firman, tekun baca firman, dan ajarkan. Pakai firman yang kamu baca, yang kamu pelajari, yang kamu baca dan pelajari untuk membangun dan mengajar. Ayat 14, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dan dengan penuh tangan sidang penatua.
Tuhan mau satu hidup saleh adalah setelah kita udah menjaga perbuatan kita, perkataan kita harus kita harus membaca firman Tuhan, dan kita harus mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, aktif melayani sesuai dengan karunia roh yang Tuhan beritakan kepada kita, yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Aktif kembangkan talentamu, karunia rohanimu, supaya disaksikan oleh orang-orang. Kenapa? Supaya orang-orang ngawasin kamu. Dan sekaligus supaya kamu bisa jadi kesaksian buat orang-orang yang gak percaya. Dan ayat 16, awasilah dirimu sendiri. Awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Paulus berkata Timotius untuk berhati-hati dalam mengajar dan dalam menjalani hidup. Nggak boleh asal-asalan mengajar, harus dipersiapkan dengan baik-baik, dan nggak boleh asal-asalan dalam menjalani hidup. Kita masuk ke pasal kelima. Ayat 1-2. Mengenai saudara-saudara iman. 1 Timotius 5:1. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Kita harus melakukan orang-orang yang lebih senior dari kita dengan lemah lembut. Nggak boleh kita kerasin. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Perempuan-perempuan tua sebagai ibu, perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Kita harus belajar ngomong dengan saudara seiman kita, kebenaran tambah dengan kasih. Kita menguruskan kebenaran tapi dengan pendekatan kasih. Kita harus lemah lembut tapi sekaligus tegas. Kalau orang lebih tua, kita ngomong sama seperti kita ngomong sama orang tua kita. Sama lebih muda, kita ngomong sama seperti kita ngomong sama adik kita, sama saudara kita. Ayat 3-4 dikatakan, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Maksudnya benar-benar janda, saya jelasin. Tapi jika seorang janda punya anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya. Jadi anak cucunya yang melayani jandanya, melayani si mama atau neneknya dia. Dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan di hadapan Allah. Di sini kata hormati lebih tepatnya adalah taking care. Jagalah, peliharalah, rawatlah. Jadi rawat dan peliharalah janda yang benar-benar janda. Benar-benar janda di sini maksudnya apa? Perempuan yang benar-benar udah gak punya siapa-siapa sama sekali. Jadi tinggalin suaminya, dia juga udah gak ada orang tua, dia gak punya anak, dia gak punya saudara yang ngerawat dia. Ini dijaga. Ini yang dirawat, ini yang dipelihara. Tapi kalau dia masih punya anak atau cucu, ya biarin anak atau cucunya yang menjaga dan merawat mereka. Mereka yang wajib untuk menjaga dan merawat dia. Tapi kalau nggak ada, gereja wajib untuk melayani, memelihara dan merawat mereka. Perempuan yang sama sekali nggak punya siapa-siapa dalam kehidupan mereka. Timotius, sedangkan seorang janda yang benar-benar janda tadi, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang dan malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercelah. Jadi jangan mentang-mentang, oh ya saya udah sendirian nih, nggak punya siapa-siapa, dan ya udah, saya bisa, apalagi kalau udah terima warisan dari suaminya yang meninggal, seterusnya udah bisa hidup mewah, hidup berlebih-lebihan. Dan dia bilang, no, gak seharusnya begitu. Tapi sebagai seorang janda kamu sendirian, yang harus kamu lakukan adalah kamu harus belajar hidup mengandalkan Tuhan, hidup bersandar sama Tuhan. Jangan, oke lah mungkin gereja support, tapi jangan menaruh pengharapan pada gereja. Taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Tekunlah berdoa siang dan malam. Dan bukan justru hidup mewah-mewah, foya-foya dari warisan suami. Ayat ke-8 dikatakan, tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, kalau tadi ada anak cucu yang udah tahu ini mamanya atau neneknya janda udah sendiri nggak punya siapa-siapa, tapi nggak mau dipelihara, dia nggak mau rawat, nggak mau taking care, nggak mau peduli, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Ini teguran dalam kitabnya kita bahwa kita harus support, harus memelihara anggota keluarga kita yang membutuhkan. Jangan sampai orang yang nggak percaya, orang non-Kristen aja, bisa baik sama keluarga sendiri, tapi orang Kristen malah pelit sama anggota keluarga sendiri. Bahkan ada yang keluarga saling tuntutan anak nutut orang tua itu sangat tidak pantas dan sangat tidak memuliakan Tuhan.
Jadi kita berkewajiban untuk melihara, support anggota keluarga kita yang membutuhkan. Misalnya ayat 9 sampai 14 menceritakan tentang pelayanan para janda. Yang didaftarkan sebagai janda yaitu mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, hanya satu kali bersuami, terbukti telah memiliki pekerjaan yang baik, mengurus anak, dan seterusnya. Tapi janda yang masih muda disuruh nikah dulu aja, dan seterusnya. Intinya yang diseleksi ya, kalau antar semua, oke saya mau dipelihara sama gereja, mau disupport sama gereja, enggak. Oke, yang termasuk kategori janda benar janda, mereka sama sekali udah nggak punya siapa-siapa, mereka umurnya lebih di atas 60 tahun, dan nggak pernah nikah lagi sejak ditinggal sama suami. Kalau yang Firman Tuhan mengatakan kalau yang masih muda, yang masih birahi, ya udahlah mending nikah lagi aja. Nggak salah untuk menikah kembali ketika pasanganmu sudah meninggal. Karena aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan beri alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. Nah, menarik. Masuk ke ayat 17-18, mulai dibahas tentang petunjuk tentang penatua atau kemajelisan. Nah, siapa sih menjadi penatua? Tadi kan ada yang diaken, ada yang pendiri jemaat. Sekarang muncul lagi istilah penatua. Penatua apa lagi? Nah, penatua itu bisa beririsan. Jadi seperpaduan antara pastoral, bisa penatuan penata lain itu mereka, baik pastoral atau penata lain. Kalau tadi pastoral penata kan dibedakan secara fungsional. Tetapi ini adalah orang-orang penata layan atau pastoral yang ditugaskan, dipercaya oleh jemaat untuk memimpin jemaat. Itu fungsi seorang penatua. Jadi dia bukan cuma berkhotbah. Kalau tadi pastoral ya, berarti kalau dia cuma guru Injil itu juga bisa. Dia baru belajar baru lulus sekolah teologi juga bisa. Yang penting mereka mengajar, itu peran. Terus adalah mereka dipercayakan untuk memimpin gereja. Siapa tahu sebagai penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Yaitu mereka pastoral tadi yang posisinya pemimpin dan mereka fokusnya hidupnya adalah berkhotbah dan mengajar menjadi hidupnya, patut dihormati. Dihormati 2 kali lipat itu apa sih? Harusnya betul-betul dihormati 2 kali lipat adalah dihormati secara posisi dan dihormati secara finansial. Atau bahasa frontalnya, mereka layak untuk digaji atau dinafkahi dengan baik, diberikan penghidupan yang dengan kehormatan. Bukan cuma ya udah sebatasnya seadanya, tapi diberikan penafkahan yang sesuai dengan kehormatan, yang dengan yang baik. Dan 19 dikatakan, janganlah kau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Jadi jangan gampang nggak percaya sama penatua gereja sendiri. Tetapi mereka yang berbuat dosa itu harus ditegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Jadi dikatakan tegur para penatua atau pastor atau pendeta-pendeta, gembala-gembala yang berbuat dosa supaya mereka tegur depan umum, supaya mereka malu dan punya efek jera yang lain. Loh, tapi kan bukannya kita kalau di psikologi belajar ya, kalau kita mau negur orang ya tegurlah di private, personal. Kalau mau memuji orang baru dipuji di tempat umum. Loh, kok ini disuruh ditegur di tempat umum? Itu jelas-jelas mempermalukan loh. Iya. Kenapa ditegur publik? Karena mereka ini adalah orang yang dipercaya untuk memimpin dan melayani publik. Maka seharusnya mereka juga memberikan pertanggungjawaban di hadapan publik. Atau istilahnya penatua adalah elder. Mereka bertanggung jawab kepada jemaat secara publik. Mereka berjawab, oke, mereka bukan cuma pelayan-pelayan biasa, mereka bukan cuma pengajar-pengajar biasa, mereka dipercayakan jabatan khusus sebagai seorang elder, seorang penatua. Dan mereka harus bertanggung jawab atas hidup mereka. Mereka harus dihormati, keluarin celah, jangan gampang didengarin, langsung kita ikut hina, enggak, kita hormati baik-baik. Tapi kalau benar terbukti salah, mereka harus ditegur, mereka harus mempertanggungjawabkan, harus menanggung malu atas kesalahan mereka. Dan beberapa nasihat lagi secara pribadi sekali kepada Timotius, dikatakan di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu Timotius, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka, dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Harus mengingatkan Timotius untuk harus adil, gak boleh keberpihakan. Atau kedua, jangan engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian hatimu. Jangan terlalu menumpangkan tangan, maksudnya apa? Jangan buru-buru milih pastor, jangan buru-buru milih penatua, jangan buru-buru milih pemimpin. Tadi,
diuji, buktikan, didoakan. Dan jangan terbawa-bawa ke dalam dosa orang. Jangan ikut-ikutan dosa orang lain. Sebaliknya, etika masih katakan jangan cuma minum air juga. Melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Artinya apa? Paulus katakan Timotius untuk apa? Memperhatikan kesehatan diri sendiri. Karena Timotius punya masalah dengan pencernaannya, dengan ususnya. Tubuhnya sering lemah. Dan Paulus bilang, ayo kamu juga harus jaga kesehatan sendiri. Loh tadi katanya harus jadi penatua, jadi pendeta jemaat, pastoral, jadi penata nggak boleh suka minum. Kok Timotius suruh minum anggur? Nah, saya perhatiin ya, tambahkanlah anggur sedikit. Zaman waktu itu, anggur bisa digunakan sebagai obat, bisa digunakan untuk minum-minum berpesta pora mabuk-mabukan. Jadi jelas Paulus nggak mengatakan, oke kamu jadi minum peminumnya, bukan, tambahkan anggur sedikit untuk fungsi obat. Bukan untuk kamu minum, bukan untuk kamu nikmati high-nya, bukan untuk kreatif lainnya, karena itu jelas. Kamu sebagai pemilik jemaat, kamu sebagai pastoral, kamu sebagai penata layan, pelayan Tuhan, gak boleh minum-minum. Gak boleh suka sama alkohol, gak boleh suka sama anggur. Tapi di sini fungsinya adalah sebagai obat karena Timotius ada sakit. Dan kadang-kadang kamu harus minum obat kalau kamu sakit. Gampangnya begitu Bapak Ibu. Jadi ada orang yang mendebati, oh ini boleh minum anggur dan seterusnya. Konteksnya berbeda. Ini konteksnya anggur sebagai obat. Bukan untuk buat bersenang-senang. Ayat 24-25 dikatakan, dosa beberapa orang mencolok, seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Tapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Saya agak bingung kalau terjemahan bahasa Indonesianya, tapi terjemahannya harus lebih tepat, kira-kira kayak gini Bapak Ibu, kalau saya terjemahin. Sebagaimana yang namanya dosa, mau disembunyiin kayak apapun, pasti suatu hari ketahuan. Begitu juga kita melakukan kebaikan, tangan kanan dari tangan kiri, meskipun nggak ada yang tahu kita berbuat baik, suatu hari pun orang-orang akan tahu. Artinya apa? Jangan berbuat dosa, karena ujungnya pasti ketahuan, dan jangan jemu-jemu berbuat baik, meskipun nggak ada yang tahu, nggak ada yang menghargai, nggak ada yang puji. Dan terakhir, Bapak Ibu, pasal 6, ayatnya yang ke pas 6 ayat 1 sampai ke 2 dikatakan, semua orang menanggung beban perbudakan, hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapatkan segala penghormatan, agar nama Allah jangan dihujat. Jika Tuhan mereka seorang percaya, apalagi jangan dikurani segarani, karena bersaudara dalam Kristus. Jangan mentang-mentang, oh kamu sekarang ibadah bareng, budak sama Tuhan beribadah bareng, terus kamu jadi nggak segan lagi, sekarang saya udah bisa duduk sebelah dia. Enggak, tetap hormati dia, layani dengan lebih baik lagi, karena Tuhan menerima berkat pelayanan mereka. Ialah saudara yang, karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka, ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ini Paulus bilang gini, Paulus firman Tuhan, ini Paulus bukan berarti di sini Paulus membenarkan perbudakan ya. Loh, ini Paulus bilang boleh ke perbudakan. Malah budak harus menghormati tuannya. Berarti boleh dijauhkan perbudakan, ya enggak gitu. Bukan berarti Paulus membenarkan perbudakan sama kayak gini deh contohnya. Bukan berarti pas Musa nulis surat, oke kamu nggak boleh sembarangan cerain istrimu, kamu harus bikin surat dulu alasan segala macam baru bisa cerain istrimu. Bukan berarti Musa mengizinkan perceraian atau mendukung perceraian, enggak. Tapi itu fakta itu yang terjadi di zaman Musa, banyak perceraian. Makanya Musa atur. Di zaman Paulus udah banyak perbudakan, makanya firman Tuhan atur. Firman Tuhan kasih peraturan untuk menjaga ketertiban di tengah keadaan yang memang udah berlangsung zaman itu. Bukan berarti Paulus mendukung perbudakan. Bagian terakhir ayat 5 dikatakan percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Ya mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Itu memang gini. Banyak orang yang ngajari hidup godly, hidup saleh tadi, itu supaya bisa hidup wealthy, supaya mereka bisa hidup makmur, supaya bisa dapat keuntungan. Itu nggak benar. Ya, jadi jangan saya mau ikut Tuhan, saya mau ibadah dan seterusnya, supaya saya dapat berkatnya Tuhan, supaya saya diberkati secara materi, supaya saya makmur, supaya saya sukses, supaya saya kaya raya. Jangan. Katanya itu ajaran yang nggak benarnya. Meskipun nggak salah sih, bahwa ibadah itu kalau serta rasa cukup memang kasih keuntungan besar. Nggak salah kalau misalnya kita hidup godly, kita hidup saleh, itu memang menguntungkan, diberkati Tuhan pasti. Tapi yang kita fokus bukan buat dapetin materi yang fana. Karena berkat Tuhan nggak selalu dalam bentuk uang dan materi yang fana. Sebaliknya 7-10 dikatakan untuk belajar hidup sederhana, belajar untuk hidup cukup.
Kenapa? Karena kita nggak bawa apa-apa ke dalam dunia. Dan kita juga akan bawa apa-apa keluar pas kita meninggal. Kalau bisa makan, kalau ada pakaian, cukuplah. Tapi sebaliknya, mereka yang ingin kaya, itu terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sekali lagi Paulus mengingat Timotius bahwa hidup yang saleh, hidup yang godly, itu bukan hidup yang ngejar uang, tapi hidup yang berkecukupan, hidup dalam kesederhanaan. Nyari uang boleh gak? Boleh. Cuma Tuhan nggak bilang uang itu akar kejahatan, tapi cinta uang itu yang jadi kejahatan. Manfaatkan uangmu untuk mencintai orang, untuk mengasihi orang. Karena ketika kita mulai mencintai uang, kita akan mulai memanfaatkan orang lain. Dan itu Tuhan nggak mau. Dan ketika banyak orang demi ngejar uang, demi uang sebanyak-banyaknya, mereka menyimpang dari iman, mereka menghalalkan segala cara, mereka menyiksa dirinya, kerja banting tulang siang, malah udah nggak peduli keluarga, nggak peduli kesehatan, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jangan. Sebagaimana kita ke dunia nggak bawa apa-apa, Tuhan cukupin semuanya, sampai kita meninggal pun Tuhan yang cukupin. Sampai kita punya anak, keluarga, anak cucu pun Tuhan yang cukupin anak cucu kita. Nggak usah kita punya, oke saya harus berjuang mati-matian, kalau nggak saya nggak bisa cukup hidup. Kalau saya nggak bisa nyukupin buat anak-anak dan cucu saya, nggak usah. Kamu lahir nggak bawa apa ke dunia, Tuhan cukupin kok. Maka untuk kamu hidup pasti Tuhan juga cukupin. Untuk anakmu hidup Tuhan juga pasti cukupin. Sampai cucumu hidup pun Tuhan yang cukupin. Jangan kejar pengen kaya, jangan kejar cinta uang. Dan terakhir penutup dikatakan sebaliknya, tetapi engkau, hai manusia Allah, hai godly people, hai orang-orang yang saleh, yang hidup dengan baik dan benar, jauhilah semuanya itu. Jauhilah hidup yang kejarnya cuma uang, uang dan uang. Tapi kejar apa yang dikejar? Kejarlah keadilan. Righteousness. Kali ini bukan cuma justice, tapi righteous, hidup yang adil, hidup yang benar, hidup yang tidak bercela. Kejarlah ibadah tadi, godly life, kejarlah kesalehan, kejarlah kesetiaan. Kesetiaan faith bisa diterjemahkan sebagai loyalty, kesetiaan bisa diterjemahkan juga iman. Kejarlah iman, kesetiaan, jangan goyah. Kejarlah kasih, kejarlah kesabaran. Kesabaran sini lebih kepada ketekunan, sabar dalam penderitaan, dan kejarlah kelembutan. Atau agamanya Bapak Ibu, kejarlah buah-buah roh. Itu yang dikejar, bukan uang. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Kata berjuang dan rebut di sini artinya jangan cuma santai-santai, suam-suam kuku, gigih. Tapi gigihnya bukan buat kumpulin uang sebanyak-banyaknya. Gigihnya dalam pertandingan iman. Gigih dalam mengajar keadilan, kesalehan, iman, kasih, ketekunan, dan kelembutan. Ini mau perjuangan. Gigih dalam melayani dan mengasihi. Karena untuk itulah engkau telah dipanggil. Dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar. Diharapkan banyak saksi. Untuk itulah kita dibaptis. Untuk itulah kita menjadi orang Kristen. Kita jadi orang Kristen bukan cuma buat mati, masuk surga, selesai tinggal tunggu mati. Enggak. Tapi dalam hidup ini sebagai Kristen, kita bisa hidup yang berjuang. Militan buat Tuhan. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Berjuang untuk menghasilkan buah-buah roh. Sekali lagi, ayat 17 diperingatkan berulang-ulang, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan sombong, dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu, seperti kekayaan, melainkan pada Allah, yang dalam kekayaannya, memberikan kepada kita segala untuk dinikmati. Jangan taruh pengharapan pada uang. Kalau saya punya uang banyak, saya bisa ini, bisa itu, jangan. Tapi taruh harapan pada Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki, Tuhan yang cukupi. Fokus lakukan apa yang baik dan benar. Jangan demi uang udah nyimpang ke sana sini nggak benarnya. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, mencari kaya dalam kebajikan,
suka memberi dan membagi. Jadi bukan jangan kejar uang, tapi sebaliknya berbuat baiklah, do good. Jadilah baik dalam kebajikan, be good. Dan sukalah memberi membagi, give goods. Dan dengan demikian, membuat suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ingat, kita hidup di cuma puluhan tahun. Kita di surga ribuan juta miliar triliunan tahun di dalam kekekalan. Jangan cuma ngejar buat 80 tahun. Kejarlah buat apa yang nanti kita hidupi miliaran tahun. Hidup benar, hidup saleh di hadapan Tuhan. Dan Paulus tutup dengan mengatakan, hai Timotius, peliharalah apa yang telah kupercayakan padamu. Hindarilah omongan kosong yang tidak suci, pertentangan-pertentangan yang bersifat apa, nggak usah debat, nggak perlu deh debat-debatin orang-orang yang ngerasa dirinya pintar, berpengetahuan, saintifik. Mereka semua juga omong kosong. Tapi fokus saja sama bagianmu. Fokus mengajar, memberitakan apa yang benar. Dan kasih karunia Tuhan akan menyertai kamu. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh menyelesaikan kitab 1 Timotius. Kami boleh melihat bagaimana syarat-syarat seseorang untuk menjadi seorang pastoral, seorang pelayan. Dan kalau Tuhan kau manggil kami, dan kami punya kerinduan untuk melayani Tuhan sebagai seorang penata layan di gereja. Atau mungkin selama ini kami sudah melayani sebagai seorang pelayan di gereja. Tapi kami tahu hidup kami belum sesuai dengan standar yang Tuhan tetapkan. Tuhan tolong kami. Tuhan bentuk karakter kami. Tuhan persiapkan kompetensi kami. Tuhan kayak mau melatih dan mengembangkan talenta karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Agar bisa terus kami pakai untuk pendatangan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk hidup saleh di hadapan-Mu. Kami nggak mau hidup hanya mengejar kesehatan, latihan badani, dan cuma mengejar uang. Tapi kami mau hidup mengejar apa yang baik di hadapan Tuhan. Mengejar godly life, mengejar hidup yang baik dan benar. Kayak mau belajar untuk hidup mengejar buah-buah roh. Karena kami tahu Tuhan, Kau bukan Tuhan yang diam. Kau Tuhan yang menyiapkan yang terbaik ketika kami melakukan apa yang baik dan benar yang saleh di hadapan Tuhan. Dan kami mau percaya Tuhan bahwa Tuhan persiapkan yang terbaik buat kami adalah yang sungguh-sungguh yang terbaik, yang kami butuhkan, yang kami inginkan. Kami nggak menginginkan apa yang bisa dunia berikan kepada kami, apa yang dunia tawarkan, kesenangan yang kami pikir menyenangkan, tapi itu satu kesenangan dari dunia yang fana. Tapi kami mau Tuhan mengajar godly life, hidup saleh. Karena kami tahu itu yang menyenangkan Tuhan. Karena kami tahu itu yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan ketika kami menjalani godly life, ketika kami melayani, kami aktif, Tuhan jaga perkataan kami. Jaga mulut kami. Jaga tingkah laku kami. Sikap kami. Perbuatan kami. Jaga kesetiaan kami. Jaga kesucian kami. Jaga kasih kami. Sehingga apa yang kami lakukan boleh sungguh-sungguh menjadi berkat buat orang dan memuliakan Tuhan. Dan bukan justru jadi batu sandungan buat orang lain. Kami tahu ini nggak mudah Tuhan. Kami mau berjuang, berjerih payah untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mohon Tuhan yang berikan kekuatan kepada kami. Kami butuh kasih karunia-Mu untuk menopang kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan malam-malam hari ini. Kami berdoa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Kami berserah. Amin.